Aida, please, jangan kebablasan. Sebentar lagi Anda selesai. Please, please, jangan kebablasan. Cabut maklumat Anda itu. Walaupun staf Anda, Kadif Humas Argo Yono sudah membantah segala macam. Itu tugas bawahan untuk mengklarifikasi, meluruskan. Tapi jangan malu-malu. Cabut keputusan Anda, maklumat Anda yang tidak benar itu. Please deh, ya. Habib Rizik, itu bukan penjahat, bukan. Saya tidak tahu apa motivasi sesungguhnya di balik terbitnya SKB 6 menteri dan pejabat setingkat menteri disambung dengan maklumat Anda itu. Tapi banyak analisis berseliweran di media massa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Satu hari kalau nggak salah ya, setelah SKB 6 pejabat menteri dan setingkat menteri dibuat, ditandatangani tentang pembubaran Front Pembela Islam, Kapolri Jenderal Idam Aziz terlalu semangat. Dia menerbitkan maklumat yang isinya seru dan sontak banyak aktivis pendekar HAM, hak asasi manusia, memprotes maklumat itu. Kemudian Dewan Pers juga bunyi. Lembaga organisasi pers juga membuat surat pernyataan bersama, ada AJI, ada PWI, ada segala macam. Mereka buat pernyataan. Karena pada poin 2D itu disebutkan masyarakat tidak boleh mengunggah, mengakses informasi berita seputar FPI. Dahsyat luar biasa. Tentu saja ini bisa disebut offset. Kapolri sudah ada di luar jalur, di luar garis. Bagaimanapun juga, hak akses informasi itu adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F. Nanti bisa kita baca ya. Itu luar biasa sekali. Dan banyak pihak juga menyatakan bahwa maklumat Kapolri ini adalah sesuatu yang melanggar ketentuan undang-undang, ya kan? Walaupun kemudian salah satunya misalnya undang-undang tentang pers. Tentang pers ini dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu tugas utama jurnalistik. Tidak kurang Ketua Dewan Pers Mahmud Nuh yang pernah menjadi menteri pun menyatakan protes keras. Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan Kapolri kita? Apa yang terjadi? Mengapa dia begitu bersemangat? Bahkan tidak tanggung-tanggung maklumatnya itu dinilai oleh orang-orang yang sangat paham di bidangnya, para profesor, para pakar hukum, para pakar undang-undang, termasuk tentu saja kalangan pers. Dia berani melanggar. Dia berani mengeluarkan maklumat yang bukan saja melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, bukan saja berani melanggar hak rakyat untuk memperoleh informasi, mengembangkan diri dan sebagainya, bahkan dia Kapolri Idam Aziz juga melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28. Nah, saya ingin mengingatkan lagi ya, bahwa Kapolri waktu dilantik oleh Jokowi itu mengucapkan sumpah. Waktu dilantik oleh Presiden itu mengucapkan sumpah. Nih, bunyinya begini sumpahnya ya. Bunyi sumpah Kapolri, sumpah jabatan Kapolri ketika Anda dilantik adalah begini. Saya bacakan ulang, mudah-mudahan Anda menjadi ingat, ya kan? Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan seluruhnya demi
dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi Allah, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Kapolri Jenderal Idam Aziz, saya yakin Anda Muslim. Dan mudah-mudahan video-video saya sebelumnya Anda sempat nonton. Bahwa berkali-kali saya sebagai sesama Muslim, berkali-kali saya sebagai sesama Muslim berharap Anda, Idam Aziz, Jenderal Idam Aziz yang sebentar lagi akan selesai masa jabatan karena memasuki usia pensiun, mengakhiri jabatan sebagai Kapolri dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, dengan cara yang baik. Tapi saudara sekalian, Masya Allah, Pak Idam, tindakan Anda makin kemari makin blunder. Anda ikut menandatangani SKB 6 Menteri Pejabat setingkat menteri saja, itu sudah kesalahan. Tidak perlu saya lah yang bukan ngerti hukum. Saya nggak ngerti apa-apa soal hukum loh. Serius, nggak ngerti. Tapi menurut para pakar hukum, ahli-ahli hukum, pakar tata negara segala macam, aduh, itu SKB itu inkonstitusional. Melanggar undang-undang. Inkonstitusional bahkan. Kembali soal maklumat Anda, rakyat, masyarakat dilarang mengakses informasi tentang FPI. Gila nggak? Kenapa sih Anda begitu semangat, Pak Idam Aziz? Masya Allah. PKI yang jelas-jelas secara hukum, dalam hierarki hukum tertinggi kita, yaitu TAP MPRS, waktu itu masih MPRS, dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dan underbownya termasuk ajarannya pun tidak ada satupun Kapolri, tidak ada satupun pejabat di negeri ini sebelum Anda yang membuat maklumat melarang rakyat mengakses informasi, menyimpan, menyebarkan tentang PKI. Tidak ada saudara, tidak ada. Mungkin saya kelewat, tapi mungkin Anda, Pak Idam, atau anak buah Anda bisa menunjukkan pada saya, ini loh Edi, ada larangan dari pejabat pemerintah yang resmi, dari pejabat publik, dilarang mengakses informasi soal PKI. Setahu saya nggak ada, bos, nggak ada. Tapi kenapa Anda begitu semangat, saudara? Kenapa Anda begitu semangat? Walaupun kemudian pejabat di bawah Anda, Argo Yuwono, Kadif Humas, wah sibuk cari pembenaran, ya kan? Mengklarifikasi, aduh macam-macam tuh, ya. Pokoknya itu maksudnya yang tidak mengandung hoax dan sebagainya. Ya kalau yang hoax jangankan FPI, semua informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian juga nggak boleh dong. Masa secara khusus, apalagi dikatakan bahwa maklumat ini untuk mengamankan SKB. Pak Idam, please deh, ya. Saya benar-benar berharap. Ini bukan nasihat. Saya tidak layak menasehati Anda. Umur Anda di atas saya. Jabatan Anda dahsyat sekali, Kapolri, ya kan? Waduh, pengalaman Anda juga dahsyat. Saya sama sekali nggak berhak menasihati Anda. Tapi sebagai sesama saudara Muslim, saya ingin mengingatkan Anda berwasiat. Berwasiat seperti firman Allah dalam Al-Asr. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya berwasiat kepada, please, gunakan sisa detik-detik, maaf kalau saya katakan detik-detik ya, detik-detik menjelang berakhirnya jabatan Anda dengan amal soleh yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama Anda, agama kita, agama Islam. Gunakan jabatan Kapolri untuk kejayaan Islam, untuk kemajuan Islam. Jangan gunakan jabatan Anda untuk memusuhi Habib Rizik, FPI, dan sebagainya. Yang tidak ada. Kesalahannya apa hari ini? Hari ini cuma kesalahannya protokol kesehatan, dan itu pun dia sudah dipenjara. Dan itu pun dia sudah didenda 50 juta sebelumnya. Dia tidak makar. Habib Rizik tidak mengangkat senjata untuk memisahkan diri seperti separatis OPM yang jelas-jelas sudah memproklamasikan diri, yang sudah jelas-jelas mengangkat presiden sementaranya, dan seterusnya dan sebagainya. Itulah, aduh, please deh Pak Idam, please, ya.
Jangan begitu, jangan begitu. Maklumat Kapolri tentang FPI mengancam tugas utama jurnalis. Ini banyak sekali berita-berita seperti ini. Anda kan punya divisi cyber, ya. Polri itu punya divisi cyber. Please deh, gunakan divisi cyber itu bukan untuk memata-matai bagaimana pendapat, kritikan publik terhadap negara, terhadap pejabat pemerintah maksud saya. Bukan, tapi gunakan cyber Polri itu untuk menyerap aspirasi. Aspirasi bagaimana umat, bagaimana publik, bagaimana masyarakat, rakyat menyampaikan unek-uneknya. Jangan kemudian ditangkap, dikriminalisasi orang-orang yang kritis dengan dalih undang-undang ITE, dengan dalih menyebarkan kebencian, hoax, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan. Gunakan divisi cyber itu untuk menyerap informasi. Dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah, kemudian beliau berpidato, kalian telah memberikan aku tugas yang sangat berat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan terbaik di antara kalian. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau aku baik, kalau aku benar, ikutilah aku, taatilah aku. Tapi kalau aku tidak taat, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk tidak taat padaku. Tiba-tiba dari pojok belah sana ada seorang sahabat mengangkat pedangnya. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, jika engkau tidak lurus, tidak benar, maka pedang ini akan meluruskan engkau. Dahsyat. Apa yang terjadi? Abu Bakar tidak marah. Abu Bakar tidak memerintahkan pengawal pasukan untuk menangkap orang itu. Justru dia mengatakan, orang seperti inilah yang akan menyelamatkan aku di akhirat nanti. Pak Ida, please, jangan kebablasan. Sebentar lagi Anda selesai. Please, please, jangan kebablasan. Cabut maklumat Anda itu. Walaupun staf Anda, Kadif Humas Argo Yono sudah membantah segala macam. Itu tugas bawahan untuk mengklarifikasi, meluruskan. Tapi jangan malu-malu. Cabut keputusan Anda, maklumat Anda yang tidak benar itu. Please deh. Ya. Habib Rizik. itu bukan penjahat, bukan. Saya tidak tahu apa motivasi sesungguhnya di balik terbitnya SKB 6 menteri dan pejabat setingkat menteri disambung dengan maklumat Anda itu. Tapi banyak analisis berseliweran di media massa kita, di media sosial kita, di platform media sosial kita, bahwa itu adalah upaya pemerintah rezim ini untuk menutupi kasus terbunuhnya 6 anak muda yang kemudian oleh Mahfud MD dinyatakan organisasi terlarang sejak April 2019. Jadi yang dibunuh itu bukan Laskar FPI berarti kalau merujuk kata-kata Mahfud MD, tapi adalah warga sipil oleh polisi. Bukan kata saya, tapi kata Kapolda Metro Jaya Fadil Imron. Dibunuh. Dan foto-foto menunjukkan mereka sebelum dibunuh mendapat siksaan yang jauh melampaui batas-batas peri kemanusiaan. Banyak seliwer analisis bahwa SKD pembubaran FPI dan sambungan maklumat Anda itu untuk menutupi kasus tadi, untuk menutupi kasus korupsi bansos oleh Yuliari Peter Batubara yang menurut telusuran dari Tempo mengarah kepada pos Banteng, kandang Banteng, yang menurut telusuran Tempo melibatkan anak Pak Lurah Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya nggak tahu berapa lagi, tapi sebentar lagi Anda akan selesai. Please, sekali lagi, please gunakan detik-detik hari-hari menjelang berakhirnya jabatan untuk berbuat amal soleh. Ya, Pak Idam, saya sayang Anda. Saya sayang Kepolisian Republik Indonesia. Ayo kita selamatkan Polri kita. Anda punya waktu, walaupun cuma sebentar. Rasulullah bersabda, kalau kamu tahu besok akan kiamat, maka jangan tunda menanam sebutir biji hari ini. Walaupun kamu tahu besok akan kiamat. Artinya tetap ada optimisme untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat amal soleh. Ayo, sebelum benar-benar berakhir, akhiri jabatan Anda dengan husnul khotimah. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.